Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Bareng ID. Ya, di sini pada segmen kali ini kita akan belajar membahas soal-soal serta pembahasannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait soal SBMPTN, ya, khususnya pada Saintek mata pelajaran matematika. Oke, kita langsung saja simak penjelasan soal berikut ini. Oke, kita mulai pembahasan untuk soal yang pertama. Soal ini terkait dengan fungsi trigonometri. Fx sama dengan 2 cos AX ditambah 6, di mana fungsi ini mempunyai periode, ya, pi per 3. Nah, periode pada fungsi trigonometri itu adalah 2pi per a, ya. Nah, jadi kenapa 2pi? Karena dalam fungsi trigonometri satu kali periode besarnya sudut adalah 2pi. Ya, kita bagi dengan A, 2pi per A tadi sama dengan pi per 3. Kita hitung ya, kita kali silang. A kali pi sama dengan 3 kali 2pi adalah 6pi. Nah, berarti berapa A-nya? A sama dengan 6. Kita sudah mendapatkan A sama dengan 6. Selanjutnya kita substitusikan pada fungsi trigonometri fx tadi. Fx sama dengan 2 cos, ya, A-nya kita ganti dengan 6. 6x ditambah 6. Dari soal ini, fx sama dengan 2 cos 6x ditambah 6. Kita diminta untuk mencari nilai minimum dari fungsi ini. Ya, kita tahu bahwa nilai minimum dari fungsi cos itu adalah negatif 1. Ya, berapapun sudutnya, berapapun nilai x-nya, kalau fungsi minimum dari cos itu adalah negatif 1. Sehingga ya, 2 kali hasil dari cos 6x ini, nilai yang paling minimumnya adalah negatif 1. Kita kalikan ya, 2 kali negatif 1 ditambah 6. Sama dengan 2 kali negatif 1 itu sendiri adalah negatif 2 ditambah 6. Sehingga jawabannya adalah 4. Soal yang kedua kita lanjutkan, berhubungan dengan transformasi geometri. Ya, ada soal pencerminan titik P dengan koordinat A, 2 terhadap garis Y sama dengan negatif 3 dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh 5 satuan ke arah kanan dan B satuan ke arah atas, mengakibatkan bayangannya menjadi P aksen dengan koordinat 1, negatif 7. Yang ditanyakan nilai A ditambah B adalah A negatif 5, B negatif 3, C negatif 1, D 1, E 3. Kita kerjakan bersama-sama soal tersebut ya. Soal titik P dengan koordinat A, 2. Teman-teman, di sini kita ingatkan kembali ya, bahwa pencerminan terhadap garis Y, ya, jadi apabila kita punya titik ya, misalkan saja E, Y, setelah itu dicerminkan ya terhadap garis Y sama dengan H gitu, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka hasil pencerminannya kita misalkan P aksen ya, itu adalah X, ya, 2 kali H dikurangi Y. Gini. Dari soal P dengan koordinat A, 2 dengan direfleksikan tadi ya, refleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 3, maka hasil dari pencerminannya, P aksennya adalah A, ya, tadi apa rumusnya? 2 kali, hanya di sini adalah negatif 3 ya. Terus dikurangi, nah Y-nya adalah 2. Sehingga kita hitung A,
2 kali negatif 3, negatif 6. Negatif 6 dikurangi 2, negatif 8. Ini baru transformasi yang pertama, yaitu dicerminkan. Setelah itu di dalam soal disebutkan bahwa melalui pergeseran pergeseran kita tulis dulu dalam bentuk kolom, yaitu A negatif 8 di sini ya. Kalau pergeseran berarti kita tambah saja. Tadi disebutkan bahwa ke kanan itu berarti positif ya, 5. Dan ke atas itu juga positif, B. Maka hasil akhirnya P double aksennya di sana disebutkan adalah 1 negatif 7. Kita hitung saja yang atas dengan yang atas semuanya, yang bawah dengan yang bawah semuanya. Yang atas kita tahu ada A ditambah 5 sama dengan 1. Sehingga A sama dengan 1 dikurangi 5. Hasilnya adalah negatif 4. Sedangkan yang bagian bawah negatif 8 ditambah B sama dengan negatif 7. B sama dengan negatif 7 ya. Ini negatif 8 ditambahkan di sini. Sehingga B sama dengan 1. Negatif 7 ditambah 8 sama dengan 1. Oke. Pertanyaannya adalah nilai A ditambah B. Nilai A ditambah B berarti negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Oke, dalam soal negatif 3 adalah jawaban yang B. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Soal ini terkait dengan limit fungsi. Pertanyaannya, nilai limit dari limit X mendekati 1 untuk X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dibagi akar 2 ditambah 2X dikurangi akar dari 6 dikurangi 2X. Di sini kita akan mencoba menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan soal ini. Bagaimana menggunakan metode substitusi? Yaitu dengan cara mensubstitusikan ya. Mensubstitusikan dengan cara mensubstitusikan atau mengganti nilai X ya, kita masukkan ke nilai X yang ada di sini. X pangkat 3 berarti X-nya kita ganti dengan 1 pangkat 3 1 pangkat 2 1 ya. Jadi 1 dikurangi 1 0 ya. Dibagi, kita substitusikan di sini juga 1 2 ditambah 2 kali 1 ya, 2 kali 1 adalah 2 ditambah 2 adalah akar 4 dikurangi 6 dikurangi 2 kali 1 adalah 2, 6 dikurangi 2 4, akar 4. Jadi akar 4 dikurangi akar 4 hasilnya 0. Apabila dengan metode substitusi kita mendapatkan hasil 0 per 0 pada nilai limit tersebut, maka hasil tersebut tidak boleh digunakan ya. Kita harus menggunakan cara lain. Ya, di sini untuk gampangnya kita langsung menggunakan L'Hospital ya, dengan L'Hospital yaitu dengan cara turunan. Bagaimana kita menurunkan X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ini? Ya, kita langsung aja menggunakan rumus turunan ya. X pangkat 3 diturunkan adalah 3X pangkat 2 dikurangi X kuadrat, kita turunkan adalah 2X dibagi, nah bagaimana kalau menurunkan yang ada akarnya? Ya, setiap yang ada akarnya kita anggap dia berpangkat setengah. Ya, ingat ya, akar kita ubah menjadi pangkat setengah. Nah, gitu pula yang belakang. Ya, kita ubah menjadi pangkat setengah. Yang tadi sudah kita turunkan ya. Nah, turunan dari 2 ditambah 2X pangkat setengah menggunakan turunan rantai, yaitu pangkatnya kita taruh di depan setengah, terus 2 ditambah 2X, nah, pangkatnya dikurangi 1, setengah dikurangi 1 adalah negatif setengah. Nah, masih dikalikan dengan turunan dari ini yang ada X nya, yang 2 turunannya 0, yang 2X turunannya 2 begini.
Ini adalah turunan dari 2 ditambah 2x pangkat setengah. Untuk yang 6, ya, kita setengahnya turunkan juga setengah. 6 min 2x, ya, pangkatnya negatif setengah. Terus masih dikalikan dengan turunan dari negatif 2x-nya. Turunan dari negatif 2x adalah min 2. Setelah itu, yang atas tetap ya, 3x kuadrat min 2x. Kita hitung dulu yang bawah. Nah, ini ada setengah, ini ada 2. Setengah kali 2 adalah 1. Jadi, 2 ditambah 2x pangkat negatif setengah. Nah, kali 1 tidak perlu dituliskan. Begitu pula yang ini. Ini ada negatif setengah, ini ada negatif 2. Kita kalikan, hasilnya adalah negatif 1. Oke, karena kita punya pangkat negatif setengah, kita ubah dulu ya menjadi bentuk akar kembali. Bagaimana kalau negatif? Kalau negatif berarti menggunakan 1 per akar dari 2 ditambah 2x ditambah 1 per akar 6 dikurangi 2x. Begini. Nah, setelah menjadi turunan yang sudah simple ya, sudah sederhana, baru kita substitusikan. Karena tadi di sini x-nya mendekati 1, kita substitusikan ya semuanya ke sini. 3 kali 1 kuadrat adalah 3 kali 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dibagi 1 per ini 2 ditambah 2 kali 1, ya langsung aja 2 ditambah 1 per akar 6, ya, 2 dikali 1 2. Setelah itu 3 kali 1 kuadrat 3 dikurangi 2, 3 dikurangi 2 per 2 ditambah 2 adalah akar 4 ditambah 6 dikurangi 2 adalah 4, sehingga hasilnya adalah 3 dikurangi 2 itu 1 per akar 4 itu berapa? 2. Nah, jadi setengah ditambah yang ini juga setengah. Setengah tambah setengah itu adalah 1. Nah, jadi 1 tambah 1 hasilnya adalah 1. Ya. Jadi hasil dari limit x mendekati 1 untuk x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dibagi akar dari 2 ditambah 2x dikurangi akar dari 6 dikurangi 2x adalah 1. Ya, jawabannya adalah D.